Ulangan 22. Apabila engkau melihat lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Engkau harus mengembalikannya kepada saudaramu. Apabila saudaramu tidak tinggal di dekatmu dan engkau tidak mengenalnya, maka engkau harus membawanya pulang ke rumahmu, dan hewan itu harus berada padamu sampai saudaramu itu datang mencarinya, dan engkau harus mengembalikannya kepadanya. Demikianlah engkau harus melakukannya terhadap keledainya, terhadap pakaiannya, dan terhadap segala sesuatu yang hilang dari saudaramu yang engkau temukan. Engkau tidak boleh pura-pura tidak tahu. Apabila engkau melihat keledai atau lembu saudaramu rebah di jalan, janganlah pura-pura tidak tahu. Engkau harus benar-benar menolong saudaramu itu untuk membangunkannya. Seorang wanita tidak boleh mengenakan pakaian pria. Juga seorang pria tidak boleh mengenakan pakaian wanita. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Yahwe Elohimmu. Apabila engkau mendapati sebuah sarang burung di jalan, di sebatang pohon atau di tanah dengan anak-anaknya atau telur-telurnya, dan induknya sedang melindungi anak-anaknya atau telur-telurnya, maka janganlah engkau mengambil induknya itu bersama anak-anaknya. Engkau harus membiarkan induk itu pergi, sedangkan anak-anaknya boleh engkau ambil, supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu. Apabila engkau mendirikan sebuah rumah baru, maka engkau harus memagari loteng rumahmu, supaya engkau tidak berhutang darah atas rumahmu itu, apabila seseorang jatuh darinya. Janganlah engkau taburi kebun anggurmu dengan dua jenis benih, supaya buah-buah dari benih yang telah engkau taburkan dan hasil dari kebun anggur tidak tercemar. Janganlah membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama. Janganlah memakai pakaian yang bahannya berbeda jenis, yaitu bulu domba dan linen secara bersamaan. Engkau harus membuat tali yang terpilin bagi dirimu pada keempat sudut kain penutup tubuhmu. Apabila seorang pria mengambil seorang istri dan menghampirinya, kemudian membencinya, lalu membuat tuduhan yang memalukan dan mencemarkan namanya dengan berkata, "Aku mengambil wanita ini, dan ketika aku menghampirinya, aku tidak menemukan tanda-tanda keperawanan." Maka ayah dan ibu gadis itu harus mengambil dan membawa tanda-tanda keperawanan gadis itu kepada tua-tua di kota itu di pintu gerbang. Dan ayah gadis itu harus berkata kepada tua-tua itu, "Aku telah memberikan putriku kepada pria itu untuk menjadi istrinya, dan sekarang ia membencinya. Dan dia telah mengajukan tuduhan yang memalukan dengan berkata, 'Aku tidak mendapati tanda-tanda keperawanan pada putrimu. Tetapi inilah tanda-tanda keperawanan putriku.' Dan mereka membentangkan pakaian itu di depan para tua-tua kota. Dan tua-tua kota itu harus mengambil pria itu dan menghukumnya. Dan mereka harus mendenda dia 100 keping perak dan memberikannya kepada ayah gadis itu, karena dia telah membawa nama buruk terhadap perawan Israel. Dan ia harus menjadi istrinya, dan pria itu tidak boleh menceraikannya selama hidupnya. Tetapi apabila hal itu benar, bahwa tanda keperawanan tidak didapati pada gadis itu, maka mereka harus membawa gadis itu keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang di kotanya harus melempari dia dengan batu sampai dia mati, karena dia telah melakukan perbuatan yang memalukan di Israel dengan melakukan persundalan di rumah ayahnya. Demikianlah engkau harus melenyapkan yang jahat dari antaramu. Apabila seorang pria didapati tidur dengan seorang wanita yang sudah bersuami, maka mereka berdua harus mati, baik pria maupun wanita itu. Demikianlah engkau harus menghapuskan yang jahat dari Israel. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan yang telah bertunangan dengan seorang pria, kemudian ada seorang pria di kota menemuinya dan tidur dengannya, maka kamu harus membawa mereka berdua keluar gerbang kota, dan kamu harus melempari mereka dengan batu sampai mati. Karena gadis itu, walaupun tinggal di kota, dia tidak berteriak, dan juga pria itu, karena dia telah memperkosa istri sesamanya. Demikianlah harus engkau singkirkan yang jahat dari antaramu. Tetapi apabila seorang pria menemukan gadis yang telah bertunangan itu di padang, kemudian memaksanya dan tidur dengannya, maka hanya pria yang tidur dengannya saja yang harus mati. Tetapi
engkau tidak boleh melakukan apapun terhadap gadis itu, karena gadis itu tidak memiliki dosa yang setimpal dengan hukuman mati. Sebab perkara itu sama halnya dengan ketika seorang pria menyerang sesamanya dan membunuhnya. Oleh karena ia menemukan gadis itu di padang, walaupun gadis yang telah bertunangan itu menangis dengan nyaring, tetapi tidak seorang pun menyelamatkannya. Ketika seorang pria menemukan seorang gadis perawan yang belum bertunangan, lalu menghampirinya dan tidur dengannya, dan mereka ketahuan, maka pria yang telah berbaring dengan gadis itu harus memberikan 50 keping perak kepada ayah gadis itu. Dan gadis itu harus menjadi istrinya karena dia telah merendahkannya. Dia tidak boleh menceraikannya seumur hidupnya. Seorang pria tidak boleh mengambil istri ayahnya dan tidak boleh menyingkapkan punca kain ayahnya.